Halo Sobat Investor, selamat datang di channel Dodi Bicara Investasi. Di video kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan tentang instrumen-instrumen investasi yang mungkin bisa dijadikan pilihan untuk diinvestasikan pada tahun 2023. Tahun yang katanya gelap, tapi apapun kondisinya ya, mau gelap mau terang, pastikan hati dan pikiran kita tetap terang. Nah, kalau di video sebelumnya saya membahas strategi investasi saya dengan menggunakan reksadana, dan kali ini kita akan coba membahas dua instrumen investasi lainnya yang sering sekali ditanyakan oleh sobat investor sekalian di kolom komentar, yaitu saham dan emas. Langsung saja kita lihat ya ke pembahasannya. Mengapa sih banyak sekali orang-orang berinvestasi di emas? Khususnya kalau seandainya kita tahu orang tua kita atau bahkan mungkin ibu-ibu rumah tangga suka sekali menyarankan kepada anaknya kalau seandainya ada uang ditaruh di emas. Nah, menurut saya ini adalah beberapa alasan orang-orang memilih emas sebagai instrumen investasi. Alasan pertama adalah emas itu sifatnya liquid dan mudah untuk diperjualbelikan. Alasan yang kedua, fluktuasi dari emas itu tidak se-ekstrim instrumen investasi lainnya, misalnya saja saham ataupun bagi sobat investor yang masuk juga ke dalam kripto. Kalau terjadi market crash, kedua instrumen ini, baik saham maupun kripto, bisa saja turun sampai puluhan persen dalam waktu beberapa bulan saja. Saya ingat sekali pada Maret 2020 pada saat pandemi awal-awal, beberapa saham blue chip bahkan turun sampai lebih dari 50% dari titik tertingginya. Alasan ketiga adalah emas dipandang sebagai aset yang sifatnya adalah wealth preservation, artinya mempertahankan kekayaan. Seperti yang kita ketahui, inflasi itu menggerus nilai dari uang kita. Misalnya saja, 20 tahun yang lalu harga satu mangkuk bakso itu kurang lebih sekitar Rp5.000. Saat ini kalau kita mau membeli satu mangkok bakso, harganya itu berkisar antara Rp20 sampai Rp25.000. Untuk emas sendiri, di tahun 2002, 20 tahun yang lalu, harganya itu sekitar Rp85.000 per gram. Sedangkan pada saat ini, di tahun 2022, emas sekarang sudah bernilai Rp936.000 per gram pada saat video ini diambil. Itu membuktikan bahwa emas memiliki kemampuan untuk melindungi nilai dari aset kita, setidaknya menjaga aset kita tidak tergerus oleh inflasi. Alasan terakhir adalah emas sering sekali dipandang sebagai aset yang safe haven, di mana ketika terjadi krisis, terjadi perang, terjadi resesi, emas dipandang punya kemampuan untuk bisa mempertahankan nilainya, bahkan bisa naik lebih tinggi lagi. Tetapi ada juga beberapa artikel yang mengatakan bahwa emas sudah tidak lagi menjadi instrumen safe haven. Mengapa? Karena pada pertengahan tahun ini ketika terjadi perang, kemudian terjadi inflasi, terjadi potensi resesi, justru emas tidak mengalami kenaikan seperti di periode-periode sebelumnya, malah cenderung flat ataupun turun. Tetapi sobat investor sadar atau tidak, kenaikan dari harga emas itu disebabkan karena ada orang yang mau membeli di harga yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Artinya apabila sobat investor ingin menyimpan untuk jangka panjang, sobat investor harus berharap ada orang-orang di masa yang akan datang yang mau membeli emas di harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan saat ini. Dan kenaikan dari harga emas juga tidak didasarkan oleh kemampuannya untuk menghasilkan cash flow. Emas merupakan salah satu aset yang tidak produktif. Dan seperti yang kita ketahui, rupiah kita punya tren selalu melemah terhadap USD. Itu yang menyebabkan juga mengapa harga emas itu naik. Kemudian yang kedua, ketika ekonomi membaik, ada tanda-tanda terjadi perbaikan ekonomi, harga emas mulai menurun. Dan tentu saja sebagai orang yang normal, kita berharap agar ekonomi yang ada di dunia maupun di negara kita pribadi itu terus-menerus bertumbuh, dan bertumbuh. Kalau bisa, tidak ada krisis ataupun resesi sama sekali. Dan ini memang sedikit bertolak belakang ya dengan nature emas, di mana biasanya emas itu akan naik ketika terjadi krisis ataupun resesi. Nah, yang ketiga, ketika kita membeli emas biasanya akan ada spread harga beli dan juga harga jual atau harga buyback, dan spreadnya itu bisa sangat besar ya. Spreadnya itu bahkan mencapai Rp100.000 per gram. Terakhir, kelebihan emas sebagai aset wealth preservation ternyata itu juga menjadi kelemahan terbesarnya ya. Wealth preservation sendiri itu adalah mempertahankan kekayaan. Jadi di sini fungsi emas adalah melindungi nilai dari aset kita dari ancaman inflasi, bukan untuk memperkaya. Yang perlu sobat investor perhatikan juga, di dalam 20 tahun yang akan datang, 1 kilo emas itu tetap 1 kilo. Ini yang dikatakan oleh
oleh Warren Buffett ya. Warren Buffett tidak suka juga berinvestasi di emas karena memang emas itu bukan aset yang produktif. Nah, karena saya juga terinspirasi oleh Warren Buffett, di mana Warren Buffett mengatakan bahwa emas ini bukan aset yang produktif, tentu saja pilihan saya selain reksadana yang biasa saya ceritakan itu jatuh kepada saham. Sudah jelas ya, tentu saja ada perbedaan yang mendasar antara saham dan emas, di mana kalau emas itu bukan merupakan aset yang produktif, sedangkan saham itu adalah aset yang sangat produktif. Ketika kita membeli saham, itu layaknya kita membeli sebuah bisnis. Apalagi kalau kita bisa beli bisnis yang bagus di harga yang murah. Nah, yang namanya bisnis, nature-nya itu adalah ingin terus-menerus bertumbuh. Kalau seandainya bisnis itu di tahun ini punya 100 kantor, kalau bisa tahun depan ekspansi. Misalnya membuka 20 kantor baru. Sehingga bisa kita katakan kalau bisnis itu adalah merupakan aset yang produktif, yang bisa kita jadikan sumber untuk memperkaya diri kita. Nah, sebagai contoh saya akan coba pakai saham yang punya kapitalisasi terbesar yang ada di pasar saham Indonesia, yaitu saham Bank BCA atau BBCA. Kalau kita lihat di dalam grafik ya, di aplikasi Stockbit, sepanjang 5 tahun terakhir, harga dari saham BBCA itu sudah naik bahkan lebih dari 100%. Dan bisa kita lihat juga ya di fitur finansial di BBCA, saham BBCA ini sukses untuk menumbuhkan labanya secara konsisten. Bahkan kalau kita bisa tarik mundur lagi dari tahun 2009, sudah konsisten setiap tahun labanya naik, kecuali pandemi kemarin yang turun, tapi turunnya juga tidak signifikan. Tetapi ada hal yang perlu diingat ya sobat investor, ketika kita membeli saham, kita tidak hanya membeli saham dengan fundamental yang bagus saja seperti BBCA. Ada satu aspek lain lagi yang perlu diperhatikan, yaitu valuasi ataupun harganya. Investasi saham yang baik adalah kita membeli perusahaan yang fundamentalnya bagus di harga yang murah. Kalau seandainya kita lihat di sini di saham BBCA, price to earning ratio-nya sudah mencapai 30 kali, itu artinya sudah termasuk mahal ya, karena di atas price to earning ratio di dalam 5 ataupun 10 tahun terakhir. Nah, selain capital gain, saham juga mampu menghasilkan cash flow bagi para investor melalui dividen. Sobat investor juga bisa cek di bagian corporate action, kemudian kita pilih dividen untuk melihat list dividen yang pernah dibagikan oleh BBCA. Dan saya juga sempat punya satu video di mana saya bercerita apakah kita bisa hidup dari investasi saham saja. Bagi sobat investor yang belum sempat lihat, boleh juga lihat videonya di sini. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kalau seandainya BBCA itu mahal, kira-kira mau beli saham mana lagi? Di Bursa Efek Indonesia ada lebih dari 800 saham, dan mungkin sobat investor bukan full-time investor, melainkan part-time investor yang punya waktu yang lebih sedikit. Salah satu langkah yang juga bisa kita lakukan adalah kita coba screening saham-saham yang ada. Kita bisa tetapkan rasio-rasio tertentu yang mengukur kualitas dari suatu perusahaan. Kalau saya pribadi suka memakai beberapa rasio ya, mulai dari net profit margin, return on equity, kemudian pertumbuhan dari sales, kemudian apakah aktif membagikan dividen atau tidak sepanjang beberapa tahun terakhir, dan juga saya melihat rasio hutangnya. Setelah kita filter, maka nanti akan ketemulah beberapa saham-saham yang bagus, dan kita bisa mulai penyelidikan kita akan saham tersebut dari list yang sudah disederhanakan. Jadi kesimpulannya, mau ekonomi lagi stabil, mau ekonomi lagi bertumbuh ataupun lagi resesi, sebenarnya fungsi dari emas itu hanya sebagai alat lindung nilai saja. Bagi sobat investor yang saat ini belum masuk ke tahap wealth preservation, masih dalam fase-fase awal wealth accumulation untuk memperbesar dari aset, maka saya sarankan untuk berinvestasi di aset-aset yang produktif seperti contohnya saham. Tapi tentu saja sekali lagi keputusan untuk berinvestasi tergantung dari sobat investor sekalian ya. Sesuaikan juga dengan keyakinan, sesuaikan juga dengan profil resiko dalam memilih instrumen investasi. Oke, bagi sobat investor yang masih ada pertanyaan seputar emas maupun saham, boleh juga tuliskan di kolom komentar. Dan bagi sobat investor yang ingin instrumen-instrumen investasi lainnya yang mau dibahas, juga boleh tuliskan di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye!